Eh, Baik teman-teman, hari ini kita coba belajar bersama-sama mengenai fungsi dari query ya. Nah, query sendiri merupakan permintaan atau perubahan untuk menampilkan informasi pada database gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Jadi simpelnya adalah ada sebuah data seperti ini ya. Kalau kita lihat di sebuah perusahaan ya, tentunya setiap hari itu memiliki transaksi yang banyak sekali ya. Kalau teman-teman lihat di uh, Microsoft, Google Sheet di depan tampilan teman-teman ini merupakan daftar penjualan ya, mulai dari salespersonnya siapa, order date-nya kapan, kemudian unit yang dijual, sampai kepada kapan waktunya barang tersebut dikirimkan. Nah, ini baru sebatas penjualan saja. Mungkin kalau kita bicara jasa gitu ya, ruang lingkupnya mungkin lebih sedikit ya, karena jasa kan bersifat global, biasanya dia project gitu, tapi tidak memungkinkan jasa pun memiliki transaksi yang banyak gitu. Nah, tapi berbeda cerita ketika kita berbicara kepada perusahaan dagang gitu kan, atau perusahaan manufaktur yang dimana setiap harinya memiliki transaksi yang banyak sekali gitu ya, setiap harinya ya. Nah, ini hanya salah satu contoh. Kalau kita lihat di sini ada banyak sekali data gitu ya. Nah, bagaimana sebagai seorang seorang pemilik perusahaan atau seorang admin gitu, ini mampu mengolah data seperti ini menjadi informasi yang lebih berguna gitu. Nah, ini terkait dengan kita belajar soal query. Nah, arahnya nanti kita bisa melakukan visualisasi data agar data tersebut bisa dengan mudah diterjemahkan dan dipelajari. Oke, jadi kita di sini menggunakan Google Sheet karena fungsinya yang simple dan real time ya. Nah, pertama ada data seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita sekarang buat yang baru. Di sini kita rename menjadi query. Nah, kemudian di halaman kosong ini ceritanya adalah kita ingin menampilkan kembali form-form yang seperti yang kita inginkan gitu. Nah, caranya misalkan kita arahkan ke kolom ketiga ya, di sini langsung kita tulis query ya, kemudian buka kurung. Nah, di sini sudah ada keterangannya teman-teman. Yang pertama adalah data, artinya data apa yang diinginkan gitu untuk diambil. Kemudian ada query, perintah seperti apa, dan headernya yang mana gitu. Nah, kita coba satu persatu ya, dari mulai data dulu. Artinya berarti data mana yang kita inginkan. Berarti kan kalau kita arahkan kepada data penjualan ini dimulai dari A1 ya, sampai dengan di akhir itu ada di M11. Jadi kita cukup klik shift kemudian klik di M11, maka dia akan terblok semuanya gitu. Nah, ini sudah terblok. Di sini juga sudah terlihat ada data A1 sampai dengan M11 gitu. Nah, kemudian selanjutnya koma ya, kemudian buka kutip, kemudian kita pilih select, kemudian bintang, kemudian tutup, kemudian di sini ada 1. Jadi adanya kolom 1 itu agar setiap penambahan data itu terrecord oleh query yang kita buat. Jadi misalkan ada sudah ada baris ke 1000 sekian gitu. Suatu ketika ada data yang ingin kita tambah, nah maka kita tidak perlu membuat ulang lagi datanya, tapi sudah terotomatis seperti itu. Nah, jika kita klik, maka akan menampilkan kembali semua data yang ada pada kolom data ini gitu. Kalau kita lihat ini sudah sama ya, order ID, customer ID gitu. Nah, ini caranya kalau kita pilih select bintang ya. Di sini ada select bintang. Nah, itu artinya adalah kita
memanggil semuanya dari file yang sudah kita highlight gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya kemudian ketika kita ingin misalkan saya tidak perlu gitu ya menampilkan kolom A gitu. Jadi di sini kalau kita lihat yang saya inginkan itu hanya di kolom C, kemudian kolom F, kolom G, kolom H, I, dan J gitu ya. Jadi yang kita inginkan hanya C, F, G, H, I, J gitu. Nah, maka caranya adalah di sini ya kita klik yang A3 ini, kita edit yang bagian dari bintangnya ini kita rubah ya, yaitu tadi B ya, B, kemudian C ya, C dulu, F, G, C, F, G, H, sampai J ya, H, I, dan J gitu. Ya, nanti ketika kita sudah selesai di enter, yang akan muncul adalah form-form yang kita inginkan, yaitu di kolom C, F, G, H, I, dan J seperti itu. Oke. Nah, ini karena untuk keperluan pembelajaran kita gitu, agar supaya gampang dilihat juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, di bagian ketika klik sales pesan di sini ada bahasa pemrogramannya, query, data, A, dan sekian gitu. Nah, supaya memudahkan, saya coba di sini menambahkan perintah apa ya, fungsinya untuk kodenya ya, kode query gitu ya. Nah, saya pindahkan di sini gitu. Jadi kita pindahkan selectnya gitu. Kemudian kita letakkan di sini teman-teman ya. Nah, jadi di dalam order ID ini tanda kutip 2-nya kita hilangkan, kemudian kita linkkan ya. Setelah dihapus tanda petiknya, kita linkkan ke kolom C2 gitu ya, seperti ini. Nanti muncul seperti ini agar supaya dia memanggil kode dari C2 seperti itu. Nah, kita coba ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi kalau kita di sini kolom H dihapus ya, nanti dia akan otomatis terhapus seperti itu ya. Itu teman-teman. Nah, misalkan kita juga ingin menambahkan, saya bukan tidak kolom C deh, tapi saya ingin menambahkan juga ada kolom kolom order date ya, artinya ada kolom D dan B gitu. A dan D ya, supaya kita bisa ketahuan kapan pemesanan tersebut dilaksanakan gitu. Jadi kita di sini menambahkan ada A dan D gitu, sehingga kalau kita enter dia akan muncul teman-teman, mulai dari order ID sampai dan order date gitu. Begitupun sebaliknya jika teman-teman ingin menambahkan bagian-bagian yang lain, misalkan product name ya gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan product name. Sekarang kita ingin letakkan di sini. Nah, product name-nya ada di kolom yang kedua gitu. Jadi fleksibel ya teman-teman. Tergantung kita keinginan kita seperti apa. Apakah ingin menambahkan suatu kolom gitu, kemudian kita letakkan di kolom yang berbeda, itu bisa. Tergantung dari urutan dari select name ini gitu, seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian misalkan dalam sebuah baris ini kita ingin melakukan filter gitu ya. Saya ingin menampilkan hanya di produk tertentu saja yang akan muncul. Misalkan saya ingin hanya produk plastik yang muncul ya. Nah, itu kita bisa melakukannya. Caranya adalah pada kode query ini
kita klik where, kemudian kita pilih yang mana kolomnya, misalkan kolom C ya. Kolom C sama dengan misalkan kolom B. Kolom B sama dengan hanya plastik gitu ya. Hanya plastik yang kita inginkan. Nah, jangan lupa ini diberi petik 1 ya teman-teman, supaya ada fungsinya gitu. Nah, kalau kita enter, kosong ya, karena penamaannya berbeda dengan yang ada di sini ya. Kalau di sini bisa sama ya. Ya, kalau di sini kita lihat di kolom B itu patokannya di sini ya teman-teman. Jadi bukan kolom B tapi kolom L. Di sini kita kolom L, berarti kita rubah di sini bukan kolom B tapi kolom L. Nah, nanti akan muncul semua yang berhubungan dengan produk name adalah plastik. Jadi sekali lagi ya teman-teman, acuannya adalah di data asli kita, bukan data yang sudah dirubah seperti ini gitu. Ya, tadi kita sudah coba ketika kita klik di kolom B yang di sini, itu dia tidak akan muncul karena di kolom B datanya adalah mengenai customer ID seperti itu. Nah, kemudian misalkan kita juga ingin memunculkan tidak hanya plastik ya teman-teman, tapi juga misalkan ada pensil. Nah, caranya di kode query ini kita munculkan fungsi OR ya. Jadi agar ada plastik atau pensil itu muncul. Nah, caranya kita klik all or, kemudian kita klik kolomnya di mana, yaitu L sama dengan tanda petik 1 pensil. Nah, nanti akan muncul dia di sini plastik dan pensil gitu. Ya, teman-teman, seperti itu. Nah, misalkan kita ingin juga ada ini ya, ada tidak hanya pensil gitu, tapi satu lagi adalah bag gitu. Maka di sini tinggal kita tambahkan juga bag. Nanti akan muncul juga produk name-nya bag gitu. Ya, ini kita coba hanya plastik dan pensil saja agar ingin menampilkan sebetulnya seberapa banyak ya jumlah penjualan yang paling besar dan yang paling kecil. Nah, caranya adalah di bagian ini select, kita tuliskan order by, kemudian kita pilih kolomnya di sebelah mana ya. Kalau kita lihat di data ini, total adalah terletak di bagian J ya. Berarti di sini kita klik J, kemudian kita pilih mau yang mana nih, apakah yang terbesar atau yang terkecil gitu. Misalkan kita pilih yang terkecil, descending ya. Nah, maka akan muncul nilainya ya, seperti itu, dari kecil sampai terbesar seperti itu. Oke, kemudian di sini misalkan kalau kita pilih ascending, dia juga akan ini ya, di bagian ini akan terlihat mana plastik yang terbesar ya sampai plastik yang terkecil ya, seperti itu, sesuai dengan tanggalnya ya. Kalau kita lihat di sini ada tanggal gitu, tanggal mulai dari terkecil sampai terbesar ya. Kemudian di tanggal 5 juga ada ya, mulai dari terbesar. Tanggal 5 juga mulai dari terbesar gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin ada batasan nih, kita ingin mencari 5 besar misalkan ya. Nah, kita pakai fungsi limit.
5 misalkan. Nah, ini dia akan memunculkan order by J ya, di sini J, tapi yang paling terkecil, yang 5 terkecil, seperti itu. Jika kita ingin misalkan menampilkan semua produk, berarti kita hilangkan di sini where-nya, kita hilangkan ya. Kita klik enter. Nah, maka akan terlihat di sini semua produknya itu sesuai dengan urutannya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, misalkan kita juga ingin mengetahui gitu ya kemiripan ya, kita pakai fungsi F, jadi yang mana salespersonnya gitu yang berawalan J ya. Nah, maka kita bisa pakai fungsi where lagi ya, dimana kita lihat salesperson itu ada di kolom apa. Kalau kita lihat di sini di kolom C ya, salesperson itu ada di kolom C, where C like, kemudian bintang, persen, J. Jadi dia akan muncul seperti ini ya, John gitu, salespersonnya John. Misalkan kita juga ingin yang berawalan B ya, bukan J gitu. Tinggal kita coba yang berawalan B, maka ada Budi dan Benz ya, seperti itu. Sekarang kita ingin selanjutnya ada yang berawalan apa ya, BE gitu ya, misalkan B dan E, maka yang muncul adalah Benz. Tapi kalau kita ganti menjadi BU, muncul Budi, seperti itu ya. Banyak hal fungsi dari query gitu ya, yang kita bisa manfaatkan nantinya untuk melakukan filterisasi data dan visualisasi data.